BBM ini pokoknya tuh sebelum adanya kalian nulis WhatsApp, ya kayak gitu udah ping. Nah, BlackBerry udah duluan. Kopinya udah habis ini. Iya udah, terus kenapa kita ngapain? Halo Gismafren. Halo Gismafren. Kita kebetulan nih ada program baru di Gismologi, namanya Ngobrol Pintar. Ya, jadi itu ibaratnya kita nih ngobrol-ngobrol berfaedah, ilmu pun bertambah. Cia. Gue merasa nggak bertambah sama lu. Iya. Karena mendapatkan ilmu yang terbaik dari lu. karena kita juga sebenarnya gini ya, kenapa namanya ngopi gitu kan? Selain kopi itu mengandung kafein yang bisa nambah semangat dan juga itu pesan sponsor. sponsor. Nanti boleh Kopten, Starbucks boleh lah. Nanti kalau untuk placement kita open aja ya. Oh gitu. Oke, jadi kita temanya untuk ngopi kali ini adalah debut ngopi kali ini. Oh iya, kita mau ngasih tahu nih, kita sekarang lagi ada di pas banget nih edisi perdana di Taman Literasi Martha Christina Tiahu. Ya, ini yang baru aja diresmikan oleh Pemprov DKI. Jadi ini kita Blok M. Anak Blok M banget, Jaksel lah pokoknya. Ya, anak Jaksel lah. Iya. Pokoknya ini kita kan beda. Hari ini kita ya Jaksel dikit lah. Enggak apa-apa. Jadi ini salah satu contoh tempat nongkrong yang bisa tambah literasi. Pinter nih ya. Maksud karena kan sini ada perpustakaan, nanti ada wifi juga. Ada wifi juga. Pokoknya ini mantap lah. Jadi pastiin teman-teman nanti kesini bukan cuma begibah yang nggak berguna, tapi juga bisa dapetin manfaat dari ya itu bisa. Dengan wifi kan bisa juga main dating app ya. Kita gini baca buku di sini. Intinya kita berdua akan ngomongin sesuatu topik yang mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu apa yang kita bicarakan, tapi nggak sebagian orang juga masih ingat ini benda apa sih, atau ini apa sih ini yang kalian ngobrolin sama Gen Z ya, kita tahu nggak ya? Iya, gitu. Ya, jadi kita tuh pengen ngebahas ya, ini istilahnya tuh the rise and fall BlackBerry ya, jadi ini kita ngomongin perangkat BlackBerry yang... sebelum Apple kenal merek buah-buahan, ada satu lagi BlackBerry. Jadi buah-buahan juga. Teman-teman yang Gen Z yang nggak tahu nih, dulu itu di pasar smartphone itu BlackBerry itu jadi rajanya smartphone. Jadi sebelum Android masuk, iPhone masuk, itu ada BlackBerry. Jadi itu BlackBerry itu bisa ada sebenarnya, gue masih punya. Ya, nah itu kan. Pokoknya itu sekitar tahun 2010-an itu ya. Periode medio 2000 itu BlackBerry itu kalau kita tahu sekarang iPhone itu jadi Gen Z tuh trendsetter banget lah, yang punya iPhone pasti keren. Tapi kalau dulu yang megang BlackBerry itu adalah kalangan pebisnis, expat. Ya, terus sampai akhirnya tuh rakyat jelata juga berlomba-lomba untuk punya BlackBerry. Nah, sekedar kita balik flashback dulu sedikit. Jadi BlackBerry itu sebenarnya merupakan perusahaan bukan. Jadi sebelum nama gua ya. Mungkin Apple jangan-jangan nyontek di situ ya. Kan duluan BlackBerry kan. Jadi BlackBerry itu perangkat yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan yang namanya Research in Motion. Research in Motion ini adalah perusahaan yang berbasis di Kanada. Dia itu sekitar tahun 80-an lah. Nah, si BlackBerry ini pertama kali itu diluncurkan di tahun 1999. Jadi itu ibaratnya bulan Januari 1999, itu waktu lagi awal Prismon kali ya tuh. Iya. Seumuran apa? Iya. Gue baru lahir itu. Nggak mungkin banget. Dia udah pakai lagi. Jadi tahun 99 itu BlackBerry itu meluncurkan pager BlackBerry. Jadi tuh awal tuh di pager. Iya, awal tuh di pager. Jadi tuh tapi tuh dengan memang udah tampil tuh udah aja keypad, keyboardnya. Iya. Ya, satu pembeda di saat HP zaman dulu, pokoknya medio 2000-an itu bodinya Nokia clamshell. Ya, masih clamshell. Terus candy bar gitu. Motorola masih flipnya gitu. Saat Sony masih yang bisa mau macam-macam. Ada Walkman. Ya, ada Walkman. Pokoknya ini BlackBerry ini bisa BlackBerry uniknya karena dia punya QWERTY. Ada keyboardnya. Ya, papan ketiknya. Papan ketik fisik. Ya, pokoknya bukan digital loh ya. Ya, dia itu ibaratnya termasuk salah satu smartphone yang ibaratnya revolusioner ya di masanya. Jadi ibaratnya tuh orang tuh kayaknya tuh enak banget ngetik cepet gitu, berpesan segala macam itu situ. Dan waktu itu yang gue inget banget ya si BlackBerry adalah BlackBerry kan dia tuh punya layanan namanya
BlackBerry Messenger ya. Iya, BBM. BBM ini pokoknya tuh sebelum adanya kalian nulis WhatsApp, ya kayak gitu udah ping. Nah, BlackBerry udah duluan. Kita udah pernah ngerasain itu tiba-tiba di chat bunyinya ping. Dan dulu ini lucunya lagi, pin itu tuh jadi kayak apa, ibaratnya kayak sesuatu yang lo ada pin nggak? Kita tuh kayak ditanyai bukan kayak tukeran, kayak bukan pin nggak nomor. Ya jadi pin BlackBerry itu bisa jadi salah satunya pin yang disebar luaskan ya. Iya. Kan kalau pin lain kan kode boleh tuh. depannya biasanya BB, ada B, ada C, ada A ya. Pokoknya tuh kadang-kadang tuh dari huruf gitu. dari berapa? Angkanya itu kan ada angka nomor cantik lah, ibaratnya tuh mahal tuh, semakin yang namanya itu semakin mahal. Terus juga ada yang kalau nggak salah ya ada A, B, C yang gua tahu ya. Jadi ada mungkin yang C itu kalau nggak salah tuh yang mahal. Iya? Ya depan C ya. Gua pokoknya lupa entah A entah C itu pokoknya ada abjad tuh yang wah gila nih, pinnya mahal. Ibaratnya bukan mahal, dari handset yang mahal karena BlackBerry itu varian itu dulu emang gila-gilaan sih, pertama kali diluncurin aja ibaratnya. Gua pertama kali beli itu BlackBerry Q5. Gila dong ya. Gila, itu Q5 itu termasuk yang mungkin yang menengah ya, menengah ke bawah. Cuman dia udah ada layar touchscreen, tapi udah fungsi yang wheelnya itu udah nggak ada, diganti kayak trackpad gitu. Iya, BB itu terkenal banget trackpadnya. Ya jadi BlackBerry itu zaman dulu tuh ya, ada bola kecil. Jadi BlackBerry itu dulu tuh pas udah selain keyboard QWERTY-nya yang fenomenal, dulu tuh ada namanya trackball sama trackpad. Jadi gue inget banget ya waktu trackball itu orang tuh sampai dikasih minyak kayu putih ya, dilap biar lancar gitu kan. Ya jadi itu untuk navigasinya karena layarnya belum sentuh, jadi tuh kalau buat menu digesek-gesek gitu kayak bola gitu, ntar teman-teman bisa ngeliat gambar itu trackball kayak gitu. Atau ntar tungguin aja, gue akan membawa gadgetnya. ada konten unfaedah jadul lain. Iya. Pokoknya itu terus akhirnya ke trackpad. Trackpad ya memang lebih lancar, lebih responsif, tapi tuh ternyata kadang-kadang suka macet-macet juga ya. Karena kayak di tahun itu trackpad itu harus ukuran besar dan itu biasanya di laptop kan. Ya, itu dalam porsi kecil itu agak susah. Ya, pokoknya intinya BlackBerry itu fenomenal banget lah pokoknya. Iya, pokoknya dan hype lah. Iya, nah yang lo ingat, lo kan tadi bilang BlackBerry pertama lo Q5. Nah itu apa yang lo ingat dari BlackBerry? Ya bisa ngetik cepet, enak loh. Enak loh. Kalau sekarang ngetik di HP itu kan touchscreen kan. Nah kalau BlackBerry itu kan karena dia ada punya papan ketik yang physical keyboard, itu kayak skill kita nambah tuh nggak? Lu bisa ngetik tuh bisa berasa, keren sekali. Apalagi jurnalis ya dulu ya, kayak udah interview sambil begini, Pak gini kayaknya terus sambil. Gue tuh dulu sempet, jujur, gue tuh dulu sempat ngiri banget sama jurnalis yang udah pakai BlackBerry. Karena gue tuh termasuk di kantor gue dulu, itu termasuk orang yang belakangan pakai BlackBerry. Telat banget. Dan berarti itu, saya salah satu yang duluan. Gue malah dulu, parahnya gue pakai BlackBerry pertama kali tuh BlackBerry Gemini. Dan itu anjir Gemini. Dan itu hasil lomba menang nulis gue, Indosat dulu salah satu. Nah jadi gue dulu sebenarnya gue pengen jual, gue inget banget gue pengen jual tuh, gue sampai buka di kantor itu bahwa gue pengen jual nih gitu kan. Kaskus kan? Enggak, gue jual belinya tuh di Kaskus. Iya, tapi gue waktu itu kasih tahu di kantornya ada mobil nggak, gue BlackBerry Gemini. Bos gue marah, langsung gue mana BlackBerry lo, langsung dibuka, dibelek, lo pakai sendiri. Karena cuma gue doang yang nggak punya BBM, jadi katanya susah kalau buat koordinasi kerja itu susah karena nggak ada lo di situ kata gitu. Soalnya kan komunikasi zaman dulu BBM itu nggak pakai kuota loh. Iya. BBM itu nggak pakai kuota dan dia cuman ada paket khususnya. Jadi paket khususnya. Jadi dulu tuh ada paket misalkan untuk ngobrol 30 hari lah. BBM-nya doang, nggak termasuk internet, terus juga pokoknya macam-macam lah. Jadi kayak cukup dengan BBM aja tuh kita bisa langsung komunikasi sesama. WhatsApp dulu akhirnya ke connect kan, terintegrasi sama BBM kan. Jadi dulu juga ada namanya aplikasi Kik kalau nggak salah. Jadi gue nggak tahu aplikasinya. Tapi gue kalau di Q5 gue itu dia udah bisa WhatsApp. Iya, pokoknya udah bisa WhatsApp. Jadi WhatsApp itu pertama kali udah mulai. Nah itu jadi WhatsApp itu sebenarnya dulu kayak tambahan. Jadi selain Yahoo Messenger ya dulu ada WhatsApp tuh muncul di BlackBerry. Cuman waktu itu WhatsApp baik yang aman kayak masih tetap BBM lah. BBM masih paling banyak. Karena BBM itu yang paling norak banget dulu apa-apa di update status. Update status sama foto profil pasti yang zoomnya segini nih pokoknya. Kita tuh kayak sekarang, mungkin kalau sekarang itu WhatsApp itu story kali ya. Kita bisa ngeliat, nah itu dulu update status tuh. Jadi orang curhat apa-apa kadang-kadang tuh. Bapak curhat? Enggak, gue kadang-kadang tuh gue bisa menganalisa temen gue lagi galau apa enggak tuh dari situ.
Iya, bukan dari Facebook, bukan dari apa, jadi tuh ngomong tuh, Ya wah udah, lagi galau. BBM-nya Om Cawer gue kick. Gue nggak mau pakai lagi. Nah, yang Oke, itu salah satu fitur andalannya BlackBerry yang kita sangat fenomenal di Indonesia, bahkan di pertengahan tahun 2000-an sampai zaman sampai pindah generasi ke iPhone dan Android, BBM itu masih menjadi dominan. Sayangnya BBM itu sudah tiada. ya per 4 Januari 2022 akhirnya layanan sistem operasi dari BlackBerry terbaru itu udah dihentikan. Jadi otomatis pengguna BlackBerry yang nggak ngapain. Nggak ada lagi BBM. Nggak ada, ya, jadi Tapi kenapa pingnya masih banyak yang pakai? P-nya masih banyak yang pakai. jadi gini ya, ironisnya BlackBerry itu kan dulu begitu kemunculan Apple, si iPhone memperkenalkan gua itu langsung kayak dapat pukulan telak lah. Jadi orang itu udah mulai tadi yang bawa si jadi BlackBerry itu dianggap perangkat yang terlalu konvensional, terlalu bisnis banget. Nggak anak muda, nggak. Generasi sebelum dia akhirnya tutup buku itu ada BlackBerry Z series. Nah, itu BlackBerry Z yang series itu, udah fisikal, kayak modelnya tuh ada touchscreen, layar lebar gitu. ya, Tombol fisiknya udah nggak ada, tapi ya tetap aja tergerus dengan dulu pun zaman. BlackBerry sebenarnya dia tuh punya layar yang agak unik. Dibilang, gue pernah pakai karena setelah Gemini gue pernah pakai, jadi namanya BlackBerry Storm. Itu nih ada fotonya. Iya. Jadi BlackBerry Storm itu jadi touchscreen, tapi itu layarnya kayak berbasis pegas. Jadi lo pek layarnya ke dalam. Itu lucu banget sih. Kadang-kadang kalau macet ya, kayak nggak balik gitu pegasnya. Jadi kayak dek, lo nggak balik-balik, gue gebrak-gebrak. Nah, yang paling kita inget banget tuh BlackBerry apa? Lepas baterai ya, copot baterai. Copot baterai. Kalau nggak bisa, Iya, error gitu kalau lepas baterai terus kata. Dan itu kita sehari bisa berapa kali ya kayak gitu. Itu kayak seneng banget gitu. Clear set. Waktu itu soalnya Nokia pun juga masih pakai baterai fisikal gitu, masih bisa dilepas pasang. Tapi itu lucu banget sih BlackBerry itu kalau tadi sebentar gue lepas baterai aja gitu. Jadi itu lepas baterai itu salah satu tradisi yang paling melekat banget deh di pengguna BlackBerry. Sampai akhirnya muncul BlackBerry itu yang udah mulai layar di baterai di dalam ya. Iya, Z. Ya, karena BlackBerry itu udah mulai pakai yang full touchscreen. Iya. Tuh yang Z. Terus BlackBerry, gue ingat banget BlackBerry Jakarta juga dulu ada yang versi murahnya. BlackBerry Jakarta ya. Jadi tuh BlackBerry Jakarta itu adalah BlackBerry touchscreen yang murah. Itu pertama kali di Jakarta karena waktu itu kan pangsa pasar di Indonesia tuh gede banget BlackBerry kan. Meskipun waktu itu BlackBerry sempat agak sombong lah, dia nggak mau buka server bisnya di Indonesia. Padahal pengguna Indonesia tuh banyak. Dia tetap tambeng lah waktu itu, maunya di Singapura kalau nggak salah ya. Jadi bis itu BlackBerry ini apa ya? Pokoknya service gitulah. Pokoknya BlackBerry service. Nah, setelah itu kompetitornya kan sudah mulai bersaing. Di tahun itu udah ada Android. Bahkan muncul salah satu kompetitor dari merek komputer, Windows Phone juga datang kan. Windows Phone. Terus iPhone ya udah pasti, iOS. Pertarungan antara BlackBerry OS ya. BlackBerry OS, kemudian Android. Itu iOS. Ya, tapi memang BlackBerry kayak nggak sanggup ngapa-ngapain gitu. Bahkan nih ironisnya ya, BlackBerry ini dia tuh melakukan banyak upaya banget ya. Pokoknya mulai dari udah layar penuh, dia juga sempat ngeluarin tablet tapi nggak laku. Aku punya Playbook. Jadi BlackBerry Playbook dia sempat ngeluarin tablet tuh nggak laku. Padahal itu si Samsung Tab juga waktu itu belum banyak ngelirik. Iya, belum banyak ngelirik. Jadi waktu itu memang pemain tunggalnya masih si iPad ya, masih. Jadi si BlackBerry Playbook ini dulu pengen kayak ibaratnya tapi kalau masih dicari masih ada sih yang jual. Masih ada. Di toko-toko. Masalahnya kalau nggak ada OS yang nggak ada itu ya ngapain ya? Buat nostalgia gitu. Nostalgia kan umurnya sendiri kan kemarin sempat ada rumor ya. Di pertengahan 2021 bahkan hampir mau awal 2022 ada 5G-nya kan. BlackBerry mau bangkit lagi, mau hidupin lagi. Nah, karena dibeli sama startup namanya kalau nggak salah Onward. Iya. Tapi masalah Onward itu tutup. Jadi BlackBerry itu kayak ya udah, padahal bocorannya di Gizmology juga udah sempat ada tuh beberapa tulisan bocoran tentang perangkat 5G-nya
BlackBerry, tapi ternyata si Onward ini malah tutup. Jadi kan benar-benar tuh BlackBerry ya bisa dibilang tinggal kenangan ya. Hanya kenangan. Iya, tinggal kenangan. Padahal tuh dulu ya, bayangin aja teman-teman, itu dulu BlackBerry itu merupakan, ya ntar angkanya nih ada di sini berapa banyak. Pokoknya gue lupa gitu. Pokoknya intinya ibaratnya dia merajai banget sampai semua orang tuh pakai BlackBerry dan sampai mengubah desain dari ponsel pada waktu itu ya. Jadi waktu itu banyak banget handphone Cina yang pakai iya, pakai QWERTY. Hampir semua handphone 500 ribuan dulu QWERTY. Betul. Dari kita tuh sampai kayak Asia Hidayah juga ada yang. Nah dulu lebih lucunya, kita ini reviewer gadget, misalkan dapat handphone kayak gitu ya, review, itu bingung bedainnya karena sama semuanya. Mirip. Saya sama kayak cuman ganti merek gitu, karena kan katanya konon gitu kan, itu kan belinya di OEM yang sama gitu, jadi cuma beli merek doang. Karena fiturnya, kameranya, semua tuh nggak ada bedanya. Jadi ibaratnya tuh saking fenomenalnya BlackBerry ya. Jadi tuh orang pengen banget, ibu mungkin sekarang tuh kayak iPhone HTC kayak. iPhone HTC. Jadi tuh orang saking pengen banget. Maksudnya kan soal iPhone itu kan juga merevolusi desain smartphone kan. Jadi jadi tuh kamera boba segala macam dulu seperti ketawain, tapi akhirnya ditiru juga. Terus juga yang Sony gitu juga akhirnya ditiru juga gitu kan. Pokoknya sebelum adanya Apple fanboy, sudah ada dulu kita yang buah-buahan sebelumnya yang sudah berubah. Iya, buah-buahan. Udah buah-buahan. Jadi buah-buahan gitu. Jadi ini benar-benar BlackBerry-nya udah jadi bir. BlackBerry jadi bir. Pokoknya itu udah saking, tapi jangan salah loh. Itu misalkan itu kan BlackBerry ya. Itu kalau difermentasi bakal kayak wine enggak ya? Iya sih. Ya udah pokoknya ya BlackBerry itu menjadi kenangan para tech reviewer ataupun tech antusias pada masanya. Iya, pada masa tuh kayak udah, gue jujur ya, gue waktu pertama kali pakai BlackBerry ngisiap punya wartawan interview narasumber tuh, wah asik banget ketika pakai BlackBerry. Dan gue tuh ngerasa lambat gitu karena kan gue masih pakai yang QWERTY, tapi gue QWERTY itu masih yang pakai Bapak pakainya QWERTY Nokia, jadi Bapak tuh kayak ini mata elang tau nggak? Lo di pojokan pinggir jalan tuh gini. Gue dulu ala komunikator gitu, handphone gue tuh dulu kayak gitu ala komunikator. Iya, komunikator Bapak tuh makanya cocok kan mata elang kan ya. Kalau gue kan QWERTY udah jelas BlackBerry. Jadi kayak udah ya pokoknya yang kayak dulu tuh BlackBerry tuh emang cukup tombolnya enak banget ya buat ngetik. Gue pun juga kayak nggak butuh waktu lama buat belajar ngetik cepet tanpa ngelihat gitu kan. Pokoknya familiar. Iya, familiar. Nah, makanya di tahun ini pun kita hanya bisa ngobrolin aja. Kalau ada salah satu perangkat yang cukup fenomenal di masanya, yaitu BlackBerry Phone, BlackBerry OS, BBM Messenger, BB Messenger atau BBM. BBM naik tapi itu turun kesian ya. Ya udah. Itu obrolan kita inilah debut pertama kita acara ngopi kali ini. Jadi kita benar-benar ngobrolin soal BlackBerry. Nanti kita akan ngobrolin perangkat ataupun mungkin gadget teknologi pada masanya yang kami anggap menarik. Ini gue diceritakan. Gue saking pengen kelihatan pinternya nih ya ngobrol ya. Gue megang iPad kayak gini ya. Tapi udah kayak baca kakak doang. Ini buat ngaca doang. Enggak, ini buat ngaca doang. Oke. Gue kira gue berdiri di sini udah kayak mau nungguin orang gue tawarin. Kakak ada waktu yang. Oke, gitu ya gitu, friend. Nantikan obrolan kami selanjutnya. Mungkin bantu komen, subscribe biar kita berdua bisa muncul di channel Gizmologi ya. Pokoknya gini, apapun kenangan kalian tentang BlackBerry, ceritakan di sini. Kalau punya, silakan komentar. Iya. Kalau punya, pokoknya intinya ceritakan kenangan kalian tentang BlackBerry di komen. Terus jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Jadi kalian juga boleh kalau masih punya BB upload tag Gizmologi. Gue masih punya BBM. Ya, boleh kayak gitu. Boleh. Ya, mudah-mudahan sih nanti kita bisa. Kan lu punya BBM. Punya. Buat jadi giveaway gimana giveaway? Enggak. Oke, gitu aja. Demikian untuk ngopi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Cawir, Adit di sini. Sign off. Dadah. Bye. Ngopi dulu, udah kering.